Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam. Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam sorga, melalui Yesus Kristus Tuhan kami terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang senantiasa kami terima setiap hari, setiap waktu, hingga malam ini. Biarlah kami ajar untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, agar kami selalu turut dengan firman-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di malam hari ini, Senin 22 September 2025 sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dan yang menjadi pembimbing ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saya baca sekali lagi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Petrus salah seorang rasul yang paling luar biasa ketika bersama-sama dengan Yesus dan juga setelah Yesus naik ke sorga. Dia termasuk salah seorang rasul atau murid yang berani, tegas. Tetapi juga di satu sisi dia pengecut. Ketika bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan Yesus, dia tidak pernah merasa takut. Tetapi ketika Yesus ditangkap, diperhadapkan dengan mahkamah agama, dengan pengadilan, justru dia mengingkarinya. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dan murid-murid dicurahkan oleh Roh Kudus, Petrus tampil sebagai seorang rasul yang luar biasa, yang bersaksi, memberitakan kebenaran. Dan siapa Yesus itu? Kalau kita coba baca di kisah para rasul, ketika mereka telah menerima curahan Roh Kudus, dia tampil di depan umum dengan bersaksi bahwa Yesus yang kamu salibkan itulah Mesias, itulah juru selamat, dan itulah batu penjuru segala orang percaya. Karena itu tulisan Rasul Petrus, baik di 1 Petrus, 2 Petrus, pemahaman bagaimana menjadi pengikut Kristus sangat jelas dan sangat pasti. Itu harus berdampak pada setiap keputusan, tindakan, dan perbuatan. Percaya kepada Yesus boleh-boleh saja, tetapi kalau tidak melakukannya dalam kehidupan itu percuma, tidak berarti. Itu hanya sebatas pengetahuan. Karena itu bagi Petrus, begitu dia mempercayai Yesus, mengasihi Yesus, mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu harus membentuk karakter, cara berpikir, perbuatan, dan tindakan. Secara khusus dalam 1 Petrus pasal yang kedua ini, Petrus mengajak orang-orang di jemaat di Asia Kecil. Sebagai tujuan dari tulisan atau pemberitaan Petrus ini, dia berkata, buanglah segala. Kita lihat, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tipu muslihat yang pertama. Kejahatan itu adalah tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tipu muslihat itulah akal-akalan, memutarbalikan fakta, memutarbalikan data, mengatakan yang tidak benar dan segala macam. Karena itu orang Kristen harus berkata jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh memutarbalikan fakta, tidak boleh menyebarkan isu hoax dan segala macam.
Kemudian Petrus mengajak supaya orang-orang percaya harus membuang kemunafikan, berpura-pura, bersandiwara. Zaman ini membuat kita boleh berpura-pura seakan-akan pintar, seakan-akan hebat, tetapi sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Orang-orang sering menampilkan hanya bagian luar. Sebab tubuh kita, penampilan kita, keberanian kita bisa kita poles, kita tutupi dengan segala macam tindakan dan perbuatan dengan aksesori. Kita tidak mau menampilkan apa adanya. Apalagi dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan. Orang yang munafik adalah orang yang berpura-pura. Dia seakan-akan berpura-pura baik terhadap kita, padahal hatinya penuh kejahatan, kedengkian. Dia kelihatannya adalah orang yang begitu menyenangkan, tetapi dia punya segala macam kepura-puraan, sandiwara, dan kemunafikan. Yang ketiga adalah kedengkian. Kedengkian itulah perasaan iri, cemburu, mencurigai, tidak menghargai orang lain, dan jangan-jangan dia tidak suka orang lain berhasil. Kedengkian adalah orang yang tidak pernah menerima keberhasilan, kesuksesan orang lain. Dia merasa tersakiti ketika orang-orang bisa berbuat melebihi dirinya, bisa melakukan melebihi apa yang dia pikirkan. Karena itu dia tidak merasa senang orang-orang lain untuk melakukan melebihi atau menandingi apa yang dia telah lakukan. Karena itu perasaan dengki adalah perasaan yang selalu berasa dalam perasaan dendam, cemburu, iri hati, curiga, dan segala macam cara-cara kehidupan seperti itu. Dan yang terakhir adalah fitnah. Fitnah adalah kata-kata yang tidak benar, menuduh orang dengan cara-cara yang tidak benar, mempersalahkan orang lain, atau menambah-nambah, menyebarkan isu, hoax, berita-berita tidak benar, bohong, dan segala macam. Karena itu, saudara-saudara, bagi Paulus, dengan menjadi orang Kristen, kalau Yesus harus menjadi dasar dari seluruh kehidupan, harus terjadi transformasi identitas, yaitu bagaimana merubah sudut pandang, cara berpikir, karakter, dan segala macam perbuatan. Apakah itu harus membuang kemunafikan, apakah kedengkian, fitnah, dan kecemburuan? Kehidupan kita harus bertransformasi, berubah dari kondisi sekarang, bergerak ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kehidupan kita harus betul-betul dibangun di atas bangunan yang tidak bisa diubah oleh apapun, yaitu Kristus Yesus. Karena itu semua perbuatan dan tindakan Kristus menjadi pusat, menjadi dasar, menjadi inspirasi dari setiap kehidupan. Biarlah saudara-saudara dikuatkan dan dimampukan melalui firman ini, agar dalam dunia yang sekarang ini sedang berada dalam kondisi saling banyak kepura-puraan, kehilangan identitas, kehilangan jati diri, orang Kristen harus tampil menjadi orang-orang yang membuang segala kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Tetapi harus berkata jujur, berkata sebenarnya, membenarkan apa yang benar, mengatakan salah apa yang salah. Dan dia harus tampil menjadi pionir-pionir memperbaiki keadaan yang serba mempersalahkan ini. Dan yang pasti Yesus akan menyertai, memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa kami disadarkan untuk malam ini melalui firman-Mu. Sebagai orang-orang percaya kepada Engkau bahwa hidup kami harus menanggalkan semua kejahatan, yaitu tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Karena itu adalah senjata iblis untuk merusak kehidupan kami, bukan hanya kehidupan secara pribadi, tetapi hubungan kepada orang lain. Karena semuanya itu hanya mengarahkan kepada kehancuran, bukan kebaikan. Biarlah malam ini melalui roh-Mu kami dikuatkan untuk menanggalkan dan menjauhi semua kejahatan itu, agar kami tampil menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada kebenaran yang dari Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.